Sebuah mobil sedan dan mobil bak terbuka terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, mobil sedan terguling hingga rusak parah. Pengemudi kedua kendaraan mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian berawal saat mobil sedan mengalami mogok dan berhenti di jalan layang. Di saat bersamaan, datang mobil bak terbuka melaju kencang menuju arah Paster dan menabrak mobil sedan hingga terpental sejauh 30 meter. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Ketiga, ini salah satu mobil kehabisan bensin dan sudah memasang rambu-rambu. Namun ada salah satu pengemudi yang kurang hati-hati menabrak kendaraan yang habis bensin. Tadi sempat dua kendaraan terguling, namun alhamdulillah dibantu oleh masyarakat bisa diatasi. Namun untuk korban ada dua, sekarang sudah dilarikan ke RSAS Kediri. Setelah 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi kendaraan tersebut serta dibawa ke Polrestabes Bandung untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Delapan hari jelang Lebaran, Pelabuhan Merak dipadati kendaraan pemudik. Satu keluarga warga Semarang menjadi korban meninggal kecelakaan bus jamaah umroh di Wadi Kudait, Arab Saudi. Lawan Bahrain, Patrick Kluivert tak akan main-main. Timnas berjuang meraih 3 poin di kandang. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Kita awali iNews Sore dengan informasi operasi pasar bahan pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai aksi berdesakan dan saling serobot antrean warga. Bahkan seorang ibu yang sudah mengantri berjam-jam sambil menggendong anaknya menangis lantaran tidak kebagian bahan pangan murah. Dari pagi, anaknya udah menangis. Oh, dari tadi pagi udah dapat ngantri dari jam berapa, Bu? Dari 5:30. Seorang ibu rumah tangga yang sudah mengantre hingga berjam-jam sambil menggendong anaknya menangis karena tidak mendapatkan bahan pangan murah. Ibu bernama Ida Rosimah ini mengaku sedih karena sempat diusir petugas saat meminta didahulukan membeli bahan pangan murah. Tapi anak-anaknya diduluin, ini nggak diduluin dari tadi. Oh, berarti ngantri doang tadi? Iya. Cuman belum dapat sampai sekarang, Bu. Sekarang malah diusir-usir sama Kecewa nggak, Bu, dengan... orang suruh kesini, udah saya pagi mau kesini. Ibu warga mana, Bu? Kalau mau ngantri, kita langsung. Kalau mau ngantri, jalanan pulang. Ratusan warga ini rela berdesakan untuk mendapatkan bahan pangan murah yang digelar di halaman pasar tradisional Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini bahkan terlibat saling dorong dan nekat saling serobot antrean karena khawatir tidak kebagian bahan pangan murah. Dalam pasar murah ini, seluruh harga bahan pokok dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Jadi ini semuanya tersedia dan bisa dinikmati oleh masyarakat pada bulan suci Ramadan ini. Dan dari masyarakat juga bicara, ini alhamdulillah kami mendapatkan keringanan beban pada bulan suci Ramadan.
Alhamdulillah harga di pasaran gitu kan, harga 9 bahan pokok relatif di bawah harga eceran tertinggi. Nah, ini membuktikan komitmen kita bersama dengan seluruh komponen di pasar ini untuk bisa menekan. Pasar murah menjelang Lebaran ini akan terus digelar selama 2 hari ke depan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan harga bahan pangan di pasaran kembali stabil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mudik. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai dipadati ratusan penumpang yang melakukan mudik lebih awal. Pengelola bandara mencatat hari ini diprediksi sebanyak 131.242 pergerakan penumpang yang melintas di Bandara Suta. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan penumpang terlihat mengantri di counter check-in keberangkatan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mudik lebih awal ini dilakukan karena ingin lebih lama berkumpul bersama keluarga dan menghindari tingginya harga tiket hingga kepadatan penumpang jika mendekati Lebaran. Iya, kebetulan dapat libur Lebaran dari kantor, jadi ngambil cuti lebih awal juga, biar lebih lama pulangnya. Itu alasan mudik lebih awal atau seperti apa nih? Iya, lebih awal sih, Pak, seminggu lebih cepat daripada yang lain ya. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten memprediksi untuk hari ini pergerakan penumpang mencapai 131.242 orang, kemudian diikuti 973 penerbangan. Seiring mendekati Lebaran, pengelola memprediksi pergerakan penumpang akan terus mengalami peningkatan hingga 28 Maret 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, meski Lebaran Idul Fitri masih 9 hari lagi, namun animo masyarakat untuk mudik ke kampung halaman sudah terlihat di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. 857 pemudik berangkat dengan tujuan ke Pulau Sumatera dan Jawa. Seperti inilah kondisi ruang tunggu dan loket tiket yang tampak dipadati ratusan pemudik yang hendak pulang kampung berlebaran melalui Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Gelombang jumlah para pemudik yang didominasi sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini mengalami peningkatan dibanding hari biasanya yang semula berjumlah 700 orang, kini menjadi 857 orang pemudik. Ya, kemarin sudah ada peningkatan ya pada H-10 yang biasa hanya 700 penumpang. Kemarin ada peningkatan 857 penumpang. Ya, berarti ada peningkatan sebanyak 157 penumpang daripada hari biasa. Kemungkinan hari ini akan terus ada peningkatan. Ingat hari ini kan hari Sabtu ya. Kemungkinan ada peningkatan kembali sampai dengan nanti puncaknya begitu. Sejumlah pemudik memilih berangkat lebih awal agar bisa berlebaran lebih lama di kampung halaman. Takut, soalnya tahun kemarin pernah mepet, tapi 2 hari. Jadi sampainya besoknya udah Lebaran. Iya, takutnya mepet aja. Untuk harga tiket sendiri gimana, Pak? Udah ada kenaikan? Kalau sekarang enggak, belum. Ya? Kalau tahun kemarin udah mepet kali ya, jadi naik 100 gitu. Dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran 2025, pihak Satuan Pelaksana Terminal Kalideres telah mendirikan posko pengamanan dan saber pungli. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, menjelang Lebaran sejumlah stasiun mulai dipadati penumpang pemirsa yang akan mudik lebih awal. Mudik lebih awal dipilih karena untuk menghindari kepadatan di puncak arus mudik. Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta, dipenuhi pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya pada Sabtu pagi. Para pemudik ini rata-rata berasal dari kalangan mahasiswa yang akan mudik atau pulang kampung lebih awal ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Purwokerto, Semarang, maupun Jawa Timur seperti Madiun, Surabaya, hingga Banyuwangi. Selain karena sudah mulai libur, mudik lebih awal ini dilakukan para mahasiswa guna menghindari kepadatan puncak arus mudik yang diprediksi terjadi tanggal 28 Maret atau H-3 Lebaran mendatang.
Karena kalau misal mendekati kayak pas lebaran itu kan lumayan padat gitu ya Pak. Jadi pilihnya tuh hari-hari 3 atau 2 hari sebelum lebaran. Jauh hari pesan tiketnya ini? Iya, jauh-jauh hari. Ini rencana mudik atau gimana? Emang sudah libur atau seperti apa? Liburan. Sudah libur berarti ya? Iya. Rencana berapa lama? Mungkin 2 minggu. Di masa angkutan lebaran tahun ini, PT KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan sebanyak 22 KA jarak jauh reguler dan 11 kereta jarak jauh tambahan setiap harinya. Di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, arus mudik lebaran mulai tampak ramai dan para penumpang terus mengalir. Sebanyak 4.554 penumpang berangkat dari stasiun Surabaya, sedangkan penumpang yang turun sebanyak 14.737. Masa angkutan lebaran di Kabupaten Surabaya yang mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April nanti, Daob 8 Surabaya memberangkatkan 59 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler dan juga 9 kereta api jarak jauh tambahan. Puncak arus mudik di stasiun Gubeng diprediksi terjadi pada tanggal 28 Maret atau H-3 Lebaran. Di stasiun Jombang, jumlah penumpang kereta api mulai mengalami peningkatan. Dibanding hari biasanya, jumlah penumpang yang naik kereta api dari stasiun Jombang meningkat lebih dari 2 kali lipat. Peningkatan terjadi lantaran waktu libur bagi siswa sekolah dan santri di pondok-pondok pesantren di Jombang telah dimulai. Mulai arus mudik ini mengalami peningkatan rata-rata sekitar antara 50% sampai 60% kenaikan. Yang rata-rata hariannya itu dari 900-an itu sekarang menjadi 1.700-1.600-an penumpang. Meski demikian, stok tiket perjalanan ke berbagai kota saat ini masih tersedia sekitar 20%. Tim Liputan iNews melaporkan. Menghindari penumpukan penumpang dan penutupan pelabuhan dalam rangka Hari Raya Nyepi, warga Pulau Jawa yang bekerja di Bali mudik lebih awal. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Ayah Nufus. Pemirsa, lebih dari 6.000 kendaraan melintas di ruas tol Cikampek Utama dan terpantau lancar. Selain itu, antrean kendaraan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten pada sepekan menjelang Idul Fitri. Banyak masyarakat memilih mudik lebih awal. Lebih dari 6.000 kendaraan terdiri dari kendaraan pribadi dan bus antar kota tinggalkan kota Jakarta. Sepekan menuju Lebaran, volume kendaraan di ruas tol Cikampek Utama mulai meningkat. Intensitas kendaraan yang melintas hari ini mulai ramai, namun kondisi lalu lintas terpantau lancar. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik terjadi 28 Maret. Rekayasa lalu lintas seperti one way dan kontraflow juga akan diperlakukan secara situasional. Antrian ratusan kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Merak, Banten terpantau semakin padat. Membludaknya volume kendaraan pribadi ini memenuhi kantong parkir dermaga eksekutif yang memilih mudik lebih awal. Selain itu, antrian ratusan truk juga mengular sepanjang 4 km di Jalan Raya Cikuasa atas arah Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Pihak Satlantas Polres Cilegon sempat memperlakukan sistem buka tutup dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. PT ASDP Merak Banten saat ini mengoperasionalkan 28 kapal yang beroperasi di 7 dermaga. H-5 sampai nanti H-3 atau di hari Jumat lah ya, di hari Jumat itu
titik-titiknya. Makanya kita menerapkan beberapa rekayasa seperti batasan, kemudian ganjil genap, dan juga membagi itu arus lalu lintas supaya puncak. Dan selengkapnya pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Amrina Rida di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Sementara di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ada rekan Iskandar Nasution. Kita ke Amrina Rida terlebih dahulu pemirsa. Amrina, seperti apa situasi di sana? Apakah sudah mulai terjadi penumpukan kendaraan pemudik sore ini? Iya, Ayah dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada sore ini terpantau masih lancar dan juga kondusif, dalam artian kendaraan yang melintas bisa melintas dengan normal. Juru kamera kami, Dias Triawan, akan memperlihatkan bagaimana situasi terkini, terutamanya adalah di area gerbang tol Cikampek Utama, yang mana kalau kita lihat sekarang bahwa di area gerbang tol sendiri pun juga tidak terlihat adanya kepadatan ataupun juga antrian yang begitu mengular, meskipun sekarang sudah 9 hari menuju Hari Raya Idul Fitri, Ayah dan juga pemirsa. Dan untuk di arus lalu lintas pun juga terpantau kendaraan bisa melaju tanpa adanya hambatan, tanpa adanya halangan begitu ataupun juga kemacetan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ini pun memang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi yang bisa melintas dengan kecepatan normal. Begitu pula untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta, ini pun juga kendaraan bisa melaju dengan normal tanpa adanya hambatan. Dan Ayah dan juga pemirsa, memang untuk volume kendaraan ini belum mengalami kenaikan secara signifikan di momen menuju Hari Raya Idul Fitri ini, dikarenakan untuk puncak arus mudik sendiri diprediksi baru akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Dan untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi kurang lebih adalah 3 hari hingga nanti pada tanggal 30 Maret 2025. Sementara itu, Ayah, selain puncak arus mudik, nanti juga untuk puncak arus balik diprediksi baru akan terjadi pada tanggal 6 April 2025. Dan juga informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, Ayah dan juga pemirsa, bahwa selama momen arus mudik ini, terutama adalah di periode sebelum Lebaran, diperkirakan akan ada lebih dari 700.000 kendaraan yang akan keluar Jakarta melalui Jalan Tol Cikampek Utama. Dan tentunya dari pihak Jasa Marga ini pun nanti akan berkoordinasi dengan pihak Korlantas Polri untuk nantinya ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan untuk nantinya mengantisipasi apabila ada kepadatan, diantaranya adalah kontraflow, one way, hingga juga ganjil genap. Tentunya kita harapkan agar arus mudik ini berlangsung dengan aman. Ayah. Baik, hingga saat ini belum ada penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikatama. Kita akan memantau seperti apa kondisi di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Ada Iskandar di sana. Selamat sore Iskandar, apakah sudah terjadi penumpukan kendaraan pemudik di sana? Ya, baik Ayah. Selamat sore pemirsa, dapat saya informasikan hingga sore hari ini, sejak siang hingga sore hari ini, Pelabuhan Merak terus dibanjiri para pemudik. Mereka memang sengaja mudik lebih awal untuk dapat bisa pulang kampung ke Pulau Sumatera untuk menemui keluarga mereka. Namun karena begitu antusiasnya para pemudik, akibatnya ratusan kendaraan seperti yang tampak di layar kaca Anda ini merupakan antrian cukup panjang yang ada di dermaga 6 Pelabuhan Merak, Banten. Jadi diperkirakan ada sekitar 120 kendaraan. Nah, mereka antri sejak siang tadi karena memang mereka sudah memesan tiket sebelumnya. Bisa dapat saya kabarkan juga sejak siang tadi di Lantas Polda Banten sudah melakukan buka tutup jalur menuju Pelabuhan Merak. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah kendaraan khususnya truk yang akan memasuki Pelabuhan Merak. Karena memang per tanggal 24 Maret nanti petugas akan menutup jalur untuk akses truk yang akan masuk ke Pelabuhan Merak dan rencananya akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Demikian Ayah. Baik.
Baik, terima kasih laporannya untuk Amrina dan juga Iskandar. Rekan-rekan selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Ya pemirsa, menghindari kemacetan dan penumpukan penumpang warga Pulau Jawa yang bekerja di Bali memilih mudik lebih awal menggunakan kapal laut. Selain itu pemudik juga memilih kembali ke kampung halaman sebelum Hari Raya Nyepi. Meski belum memasuki masa libur, ratusan warga pendatang yang bekerja di Bali mulai tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk. Selain itu, menurut pemudik, Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga para warga Muslim memilih kembali ke kampung halaman mereka lebih awal karena pihak pelabuhan akan menutup dan menghentikan aktivitas penyeberangan untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Soalnya khawatir ini ada Nyepi kan, tanggal 28 sudah pasti akan ditutup. 27 sudah pasti ada puncak mudik itu udah naik di antara 25. Sekarang mumpung belum, saya duluan mumpung juga udah libur gitu. Untuk mengurai penumpukan kendaraan di area parkir Pelabuhan Gilimanuk, pihak ASDP Pelabuhan Ketapang menyiapkan sebanyak 54 kapal feri untuk melayani angkutan mudik Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Satu keluarga warga Semarang menjadi korban meninggal kecelakaan bus jamaah umroh di Wadi Kudait, Arab Saudi. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya bertemu lagi dengan Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Momen ini terjadi dalam acara buka bersama. Keduanya bahkan duduk satu meja. Pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terjadi saat acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya datang atas undangan buka puasa bersama oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya bahkan berada di satu meja yang sama, di mana selama lebih dari 1 jam Jokowi dan Puan bertemu dalam acara ini. Lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara. Semua dibicarakan, terutama makanan yang disajikan. Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bertemu dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53. Hanya 3 hal tersebut yang direvisi. Dalam acara buka bersama ini juga hadir Gubernur Jakarta Pramono Anung serta beberapa tokoh politik lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, 4 dari 6 jemaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi merupakan satu keluarga. Selain menunaikan ibadah umroh, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini berencana akan merayakan Lebaran Idul Fitri di Arab Saudi. Kabar duka menyelimuti keluarga korban di Jalan Villa Pinus, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Satu keluarga, terdiri pasangan suami istri dan 2 orang anaknya, menjadi korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi pada Kamis lalu. Kabar duka pertama kali diterima oleh kakak ipar korban dari Biro Travel maupun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dengan memberikan kartu identitas para korban. Keluarga mengatakan tidak ada firasat apapun yang dirasakan kecuali dirinya mendapat lukisan dari keponakannya yang menjadi salah satu korban. Berangkatnya itu 3 hari sebelumnya. Rencana pulangnya? Rencana pulang, jadi rencananya itu mau Idul Fitri di sana sekalian. Setelah Idul Fitri baru. Sementara, menurut Ketua RT setempat, sosok salah seorang korban yang menjadi kepala keluarga merupakan warga aktif di lingkungannya, terutama untuk kegiatan keagamaan di musola di sekitar tempat tinggalnya. Jadi, Bapak Dawam ini pastinya adalah warga dari perumahan Villa Pinus. Pak Dawam ini sangat aktif dalam berkegiatan di area kami, sehingga beliau dari masa ke masa memang menjadi yang pertama pengurus RT, karena memang gercep ya, kalau merespon segala sesuatunya gercep, ya beliau sangat layak di pengurus. Kemudian beliau juga sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan ya Pak ya. Seperti diketahui, bus rombongan umrah yang mengangkut warga negara Indonesia mengalami kecelakaan hingga terbakar di Wadi Kudait, Arab Saudi pada Kamis waktu setempat. Dari 6 korban meninggal, 4 merupakan satu keluarga Kota Semarang, Jawa Tengah, dan 2 lainnya warga Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, tim iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Agama mengungkap pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan bus jemaah umroh WNI di Wadi Kudait, Arab Saudi. Menteri Agama juga menyebut 6 jemaah umroh yang meninggal rencananya akan dimakamkan di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan jemaah umroh WNI di Wadi Kudait, Arab Saudi. Dari 20 rombongan orang di dalam bus, 6 orang meninggal dunia, 13 orang mengalami luka-luka serta 1 orang selamat. Jenazah yang telah teridentifikasi rencananya dimakamkan di Arab Saudi, sedangkan para korban lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Ya, kami tadi sudah koordinasi dengan petugas kita di sana ya. Konja juga sudah tangan. Dia dari Madinah menuju ke Mekah. Kecelakaan di antara Mekah Madinah ya, yang pasti tadi itu ada 6 orang meninggal, ada 13 orang luka. Ya, ada yang selamat juga. Mayatnya sedang di rumah sakit dan sudah ada koordinasi dengan keluarganya. Yang travel dari Bekasi. Informasi Kementerian Luar Negeri menyebutkan bus rombongan mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar saat perjalanan dari Madinah ke Mekah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Perdana, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di iNews Sore.
Pemirsa, menjelang waktu berbuka puasa, kita akan melihat seperti apa situasi di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta bersama dengan rekan Diandra Mukni di sana. Halo, selamat sore Diandra. Seperti apa keseruan menjelang berbuka puasa di sana? Baik, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat, di mana di sini sedang ada buka bersama dan juga santunan anak yatim. Bisa dilihat bersama pemirsa, ini ada sebanyak 1.500 anak yatim yang diundang untuk mengikuti buka puasa di sini, dan saat ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, yang mana saat ini sedang menyampaikan pidatonya. Apabila kita lihat pemirsa, di sini para anak-anak di sini sudah mendapatkan makanan untuk berbuka puasa, kemudian juga sudah mendapatkan sejumlah bingkisan yang mana ini sudah dibagikan ke setiap anak yang ada di sini. Kemudian ini tidak hanya dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta saja Pramono Anung, tetapi juga ada beberapa jajaran dari anggota DPRD, kemudian juga ada Wali Kota Jakarta Barat. Dan bisa kita lihat bersama pemirsa di sini keseruan buka puasa bersama di Masjid Hasyim Asy'ari. Mereka saat ini sedang menunggu nih bagaimana jalannya atau menunggu jalannya berbuka puasa nanti sebentar lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat sebentar lagi masih akan ada kultum pemirsa, dan saat ini kita juga masih mendengarkan Gubernur Jakarta Pramono Anung masih menyampaikan pidatonya kepada para anak-anak yang berada di sini. Dan disampaikan juga pemirsa, di sini ada sebanyak 1.500 anak yatim, dan memang kalau misalnya kita lihat di sini safnya dibedakan. Jadi saf untuk yang anak-anak laki-laki di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri saf itu untuk anak-anak perempuan atau para wanita. Dan kalau kita lihat juga pemirsa, di sini juga sangat meriah acaranya. Para anak-anak ini sangat antusias untuk berbuka puasa bersama dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung pada sore hari ini. Saya akan mengajak juru kamera kami untuk melihat bagaimana keseruan kita akan melihat keseruan bagaimana anak-anak ini menunggu berjalannya berbuka puasa. Boleh dada-dada teman-teman di sana. Nah, di sini ini adalah teman-teman anak-anak yang datang pada sore hari ini, Ayah dan juga pemirsa. Mereka sangat senang dikumpulkan untuk bersama-sama berbuka puasa bersama dengan Gubernur Jakarta, dan ini memang sangat jarang terjadi, Ayah dan juga pemirsa. Dan ini juga merupakan Ramadan pertama Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta, dan nanti kita akan tentunya menunggu sampai jam buka puasa yang akan sebentar lagi, yaitu sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan Ayah, saat ini kalau misalnya kita lihat, memang kalau misalnya bisa kita mendekat, salah satu anak di sini ini bisa mendapatkan ada bingkisan Ramadan. Nah, jadi setiap anak ini mendapatkan makanan, kemudian juga dapat takjil juga, mendapatkan minuman dan juga satu bingkisan. Nah, untuk bingkisan ini nanti kita akan lihat dan kita akan tanyakan apakah anak-anak ini sudah mengetahui tidak ya apa isi dari bingkisan ini. Tahu nggak ini isi bingkisannya apa? Nggak tahu. Ya, tahu. Oke, nanti kita buka sama-sama lihat apa isinya ya. Oke. Baik, Ayah, nanti kita akan tunggu bagaimana jalan buka puasa. Kita akan kembali usai kultum dan juga azan. Ayah kembali ke studio. Baik Diandra, terima kasih. Seru sekali situasi menjelang berbuka puasa di sana dengan ribuan anak-anak yang juga sedang memperhatikan seperti apa pidato yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta. Terima kasih Diandra, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan ikuti kultum nikmatnya Ramadan jelang berbuka puasa. Ini sore akan segera kembali.
Nah, pemirsa, kita akan kembali ke rekan kami Diandra Mukni di Masjid Hashim Asy'ari, Jakarta. Halo Diandra, silakan dengan laporan Anda, seperti apa situasi di sana? Baik, selamat berbuka puasa bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saat ini saya masih berada di Masjid Hashim Asy'ari, Jakarta Barat. Bisa dilihat di belakang saya, inilah suasana berbuka puasa bersama 1.500 anak yatim yang pada hari ini diundang untuk berbuka puasa dan juga ada santunan anak yatim. Tadi juga sempat ada Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung, yang juga turut ikut bersama berbuka puasa di sini. Dan saya saat ini akan mewawancarai salah satu ibu-ibu yang ada di sini yang juga turut diundang. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat berbuka puasa. Ibu dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Cucu. Ibu Cucu. Bu Cucu dari mana nih, Bu? Dari Kampung Gaga. Dari Kampung Gaga. Bu, ini kan hari ini buka puasa sama Pak Gubernur. Gimana nih perasaannya? Tanggapannya gimana? Ya, senang banget deh. Luar biasa deh. Ibu sama siapa aja nih, Bu, di sini? Dari sekolah MI Raudatul Ulum. Oh, jadi di sini pada bawa anak-anak ke sini ya, Bu, ya, berarti ya? Mendampingi. Iya. Baik. Nah, tadi sudah ada Bu Cucu, saat ini saya mau bergeser lagi ke sebelah kiri. Nah, saat ini juga ada Bu Mila. Halo, Bu Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Mila juga ini merupakan salah satu guru ya, Bu. Dia guru di mana, Bu? Saya guru di madrasah di daerah Semanan. Kebetulan saya mewakili sekolah untuk mendampingi anak-anak yatim di masjid ini. Baik, ini ada berapa anak yang Ibu bawa nih di sini? Alhamdulillah kita dapat kuota 50 anak dari MI Raudatul Ulum, juga dari sekolah-sekolah Semanan lainnya. Baik, ini dari pemerintah atau bagaimana sih, Bu, dapat undangannya sendiri? Kalau kita ini dari pihak masjid yang memberikan undangan dan kita hadir di sini untuk memenuhi undangan, dan itu pun dari pihak masjid katanya akan kedatangan tamu Bapak Gubernur, jadi anak-anak juga antusias sekali untuk datang hari ini. Baik. Antusias anak-anak tahu pas Pak Gubernur mau datang itu gimana, Bu? Ini kan baru pertama kali nih, Pak Pram baru pertama menjabat jadi Gubernur Jakarta. Terus anak-anak gimana nih perasaannya? Iya, perasaan mereka sangat antusias, ingin tahu karena selama ini kan mereka hanya bisa lihat di televisi, dan hari ini mereka bisa menyaksikan secara langsung seperti apa Gubernur Jakarta yang terbaru. Baik, Ibu Mila, mungkin ada harapan nih, kan tadi juga sudah disapa juga begitu sama Pak Pram sendiri. Ada harapan nggak ke pemerintah mungkin untuk lebih memperhatikan anak-anak di Jakarta atau seperti apa? Ya, harapan saya kepada Bapak Gubernur yang baru saja menjabat ini, semoga kedepannya acara-acara seperti ini terus diselenggarakan karena ini sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang kurang mampu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Mila atas waktunya. Ya, pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Cucu dan juga Ibu Mila. Saya akan mengajak Anda kembali untuk melihat nih bagaimana suasana berbuka puasa bersama di Masjid Hashim Asy'ari. Nah, ini merupakan keseruan teman-teman yang berada di Masjid Hashim Asy'ari. Boleh disapa pemirsa iNews hari ini. Nah, inilah keseruan di Masjid Hashim Asy'ari. Nih, ada makanannya, makan apa aja nih, Dek? Ada makan nasi, ada makan wortel, ada sayur-sayuran, nasi, kemudian juga ada chicken katsu. Banyak sekali nih, bisa dibilang makanan-makanan bergizi yang dimakan untuk pada sore hari ini untuk berbuka puasa. Selain itu, para anak yatim yang juga hari ini datang atau hadir ini juga mendapatkan bingkisan, yaitu satu kotak besar yang memang ini belum diketahui apa sih sebetul isinya. Nah, inilah tadi keseruan di buka puasa bersama di Masjid Hashim Asy'ari, Jakarta Barat. Kami kembalikan ke Anda di studio Ayah Nufus.
Baik, terima kasih Diandra atas informasinya. Dan pemirsa, kita lanjutkan ini sore kali ini di mana kue tetu kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat ini menjadi salah satu takjil paling diburu warga di Polewali Mandar saat Ramadan. Kue ini memiliki cita rasa manis dari gula merah dengan wangi khas dari daun pandan. Kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat ini terbuat dari campuran tepung terigu, santan, dan gula merah atau gula pasir, dan disajikan dalam wadah dari daun pandan yang dibentuk menyerupai perahu kecil. Aroma khas daun pandan menambah kelezatan kue dan membuatnya semakin menggugah selera. Bagi masyarakat Mandar, kue tetu bukan sekedar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tak heran jika menjelang waktu berbuka puasa, para penjual kue tetu selalu ramai diserbu pembeli yang ingin menikmati takjil khas Mandar ini. Bahkan pedagang kue tetu mengaku omset dari penjualan kue ini meningkat hingga mencapai 2 juta rupiah perharinya selama bulan Ramadan. Adonannya terbuat dari mana, Bu? Terigu, campur santan. Terigu santan. Nah, ini Bu, selama bulan Ramadan ini gimana, Bu? Laris nggak, laku? Ya, alhamdulillah. Kadang juga tidak ya. Kadang-kadang itu, apalagi kalau hari pasar, mahal. Nah, bagi Anda pecinta takjil kue yang manis, lezat, serta lembut, tak ada salahnya mencoba kue tetu khas Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, setiap Ramadan, pasar sore Kauman di Yogyakarta selalu menjadi tujuan favorit bagi pemburu takjil. Salah satu kuliner khas yang dicari adalah kicak, cemilan tempo dulu yang hanya ditemukan saat Ramadan. Inilah suasana pasar sore Kauman yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di Kampung Kauman, Yogyakarta. Lokasinya yang strategis di pusat kota membuat pasar sore ini tak pernah sepi pengunjung. Salah satu takjil khas yang masih diburu pengunjung di sini adalah kicak. Kuliner tempo dulu yang terbuat dari beras ketan, santan, kelapa parut, dan diisi buah nangka. Rasa legit, manis, dan gurih kicak ini pun sangat cocok disantap saat berbuka puasa. Rasanya manis, soalnya ada gula pasirnya. Berapa, Bu? 5.000 satu bungkusnya, isi 2 potong. Khas ini ya? Iya, memang khas kamu. Pasar kita yang kalau Ramadan aja keluarnya atau? Iya, pas puasa aja Ramadan. Jual kan dari Klaten. Ini lagi ke Jogja, memang niat buat ke kampung Ramadan ini mau beli takjil. Buat beli takjil untuk buka puasa ini? Iya, pas barengan ke Jogja. Beli apa aja ini tadi? Tadi kopior, terus sama taiti, sama jajanan-jajanan gitu sih. Itu sama siapa aja? Sama Putra juga. Gimana setelah sampai ngeliat-ngeliat di sini? Udah dekat sih, jam segini udah banyak yang jual, jadi Pasar sore Kauman ini mulai ramai sejak pukul 2 siang hingga menjelang waktu berbuka puasa. Selain menyediakan kicak, pasar Ramadan yang telah ada sejak 30 tahun lalu ini juga menawarkan berbagai jajanan tradisional, sayur mayur, lauk pauk, hingga minuman segar seperti es buah, es dawet, hingga kolak. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Kapolda Lampung minta bukti soal dugaan adanya setoran sabung ayam di Polsek Negara Patin. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Kapolda Lampung merespon pernyataan terkait dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Patin pasca gugurnya 3 polisi saat penggerebekan. Butuh adanya bukti terhadap dugaan setoran sabung ayam tersebut.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor terkait kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kapolda merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya setelah diduga ada motif uang terkait sabung ayam dalam kasus penembakan tersebut. Pihaknya terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya ada, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya, pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya serta transparan. Sebelumnya, Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar mengungkapkan berdasarkan investigasi sementara dan olah TKP, diduga ada motif uang sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Enggak Polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman dia. Laporan ini akan didalami oleh tim penyidik gabungan guna mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam tersebut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendalami kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kompolnas menduga menembak 3 polisi adalah orang yang terlatih atau biasa menggunakan senjata. Komisioner Kompolnas mendatangi tempat kejadian perkara arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kedatangan Kompolnas untuk melihat dan mendengarkan langsung berbagai fakta dan informasi terkait penembakan 3 anggota kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam. Berbagai fakta ditemukan Kompolnas saat mengurai secara detail kronologi kejadian penembakan di TKP. Kompolnas menemukan fakta adanya penggunaan senjata api pabrikan berdasarkan barang bukti selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Kompolnas juga menemukan potensi penembakan oleh pelaku yang diakui sudah terlatih menggunakan senjata api. Potensi penembakan dengan sasaran dengan luka yang spesifik, kan lukanya di kepala. Ya, bagian kepala sini, leher ke atas, sama di dada misalnya begitu. Nah itu cukup spesifik gitu. Lah kita cek dengan lingkungan sini, ya kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak pernah pegang senjata, kayaknya susah. Jadi ini identifikasinya lebih dekat kepada orang yang biasa menggunakan atau tahu cara menggunakan senjatanya. Meski demikian, Kompolnas tidak ingin mengambil kesimpulan dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi Gabungan dari TNI Polri. Sebelumnya, 3 polisi tewas saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. 3 polisi itu antara lain Kapolsek Negara Batin Waikanan, AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta.
Sejauh ini, tim investigasi gabungan TNI dan Polri telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z sebagai pemain judi sabung ayam. Polisi juga telah mengamankan 2 orang oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial SB dan LB sebagai terduga pelaku penembakan dan masih berstatus terperiksa sebagai saksi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik bocor alus mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung Kak. Buka Kak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik bocor alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat, paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Siapa tadi yang menerima? Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi, ya. Nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Ya harusnya kan? Daging nih biar bisa sekalian dimasak. Kecewa sih. Kecewa karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate bocor halus bukan sate Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurut Hasan Nasbi, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca, yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi apaan sudah diajukan ke Dewan? Ya kan ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah
itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada kan? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Gitu. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada. Nggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Gitu. Jadi saya rasa nggak usah terlalu menjadi berita yang besar, karena kita nggak tahu itu dikirim oleh siapa, dalam maksud seperti apa, kita nggak tahu itu. Jadi kita nggak tahu menahu soal itu dan tidak mau dikait-kaitkan dengan itu, ya. Dan kalau dianggapnya bercanda oleh mereka, ya kalau bisa dikirim daging aja bisa dimakan, ya. Ya pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan teror kepala babi disikapi dengan memasaknya saja ternyata menuai reaksi masyarakat. Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut agar tujuan teror tidak tercapai. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan dirinya bukan mengecilkan kebebasan pers, tapi justru kita harus mengecilkan si peneror. Dengan mengatakan agar kepala babi dimasak saja membuat pelaku tidak mencapai tujuannya, yakni menebar teror. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. Sementara Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kiriman kepala babi ke Bareskrim Polri. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai bocor halus. Nah, kita melihat setelah kita berusaha bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme.
Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekali. Jelang hadapi Bahrain, Timnas Indonesia terus berbenah dengan menggelar pemusatan latihan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, tingginya kasus DBD di musim penghujan menjadi perhatian khusus sejumlah pihak. Enesis Group melalui brand Sovel meyakini kunci menurunkan kasus DBD adalah dengan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dengan menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Enesis Group terus berupaya secara berkelanjutan memberikan edukasi tentang PSN 3M+. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2024 tercatat 257.271 kasus DBD di Indonesia dengan 1.461 kematian. Kasus pada tahun 2024 merupakan kasus tertinggi dibanding kasus 3 tahun terakhir. Dengan penyebaran kasus tertinggi salah satunya adalah di Pulau Bali yang mencapai 15.617 kasus. Program Bebas Nyamuk Keluarga Sehat dan Bebas DBD merupakan inisiatif Enesis Group yang bertujuan untuk memberikan edukasi pencegahan DBD secara langsung kepada masyarakat di tingkat rendah, yaitu desa, kelurahan, dan keluarga. Program ini akan berlangsung pada 2 April hingga 4 Juni 2025 di Kota Denpasar, wilayah Kecamatan Denpasar Barat dan Selatan, Kabupaten Badung, wilayah Kecamatan Kute Selatan, dan Kabupaten Gianyar, wilayah Kecamatan Ubud. Dengan dukungan pemerintah Provinsi Bali, Enesis Group melalui brand Sovel turut berperan aktif dalam upaya edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, khususnya demam berdarah, melalui program terpadu PSN 3M+ dan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Kalau produknya bagus dan bermanfaat, kami yakin dan percaya ini akan menjadi produk yang bagus dan ini bisa dijadikan ikon Indonesia. Kebanggaan Giri Pasta apa? Yang buat itulah anak bangsa loh. Keren. Saat ini yang paling efektif tetap 3M+. 3M-nya bahasa plusnya yang penting. Plusnya ya pakai obat nyamuk, maksudnya ada lotion macam-macam, ada pakai rambu kalau gini kalau tidur mengurangi, pokoknya tetap itu yang paling penting ya plusnya ini. Punya Sovel ini tuh penting banget juga untuk kita tetap tidak takut untuk melakukan kegiatan di luar, dekat dengan adat, dengan tradisi, dekat dengan alam, tetapi kita memproteksi diri kita karena biar bagaimanapun kesehatan juga yang utama. Kayak Sovel ini kan 8 jam tahan ya di kulit kita dan kita bisa aman tidak digigit nyamuk. Tadi saya udah uji coba. Diharapkan edukasi ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan merupakan investasi jangka panjang sehingga kesadaran akan pencegahan DBD menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari serta dapat mengurangi jumlah kasus secara signifikan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi sepak bola, pemirsa. Jelang hadapi Bahrain, Timnas Indonesia terus berbenah dengan menggelar pemusatan latihan. Timnas Indonesia melakukan latihan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Madia Komplek GBK Senayan, Jakarta hari ini. Ole Romani dan kawan-kawan fokus membenahi fisiknya pasca menelan kekalahan dari Australia di Sydney. Sandy Walsh dan Miss Hilgers dikabarkan mengalami cedera dan tengah melakukan pemeriksaan.
Jelang laga menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert dan tim kepelatihan telah melakukan evaluasi dan menyiapkan strategi untuk meraih hasil terbaik melawan Bahrain 25 Maret mendatang. Ya pemirsa, Timnas Indonesia harus mewaspadai Bahrain saat bermain di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini pemirsa, jangan lupa saksikan iNews Room sesaat lagi bersama rekan Camar Hayenda. Saya Aya Nufus mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. هذه الكرة وهذه المحاولة وهنا التسديد كرة جول جول. Timnas Indonesia wajib waspada melawan Bahrain di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Pasalnya, sejumlah momen terjadi saat berhadapan dengan Bahrain selama ini. Yang pertama, kekalahan tim besutan Patrick Kluivert, Timnas Curaçao, saat melawan Bahrain 6 Oktober 2021 silam. Saat itu, Timnas Curaçao dengan pelatih Patrick Kluivert menelan kekalahan 4 gol tanpa balas. Gol dicetak Marhon, Ali Madan, dan Mahdi Abdul Jaber. Yang kedua, Timnas Indonesia pernah mengalami kekalahan menyakitkan dengan 10 gol tanpa balas dari Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia pada 29 Februari 2012. Saat itu, Timnas Indonesia banyak menurunkan pemain muda dan tak bisa menurunkan pemain utamanya akibat konflik internal di tubuh PSSI tahun 2012 lalu. Yang ketiga, tentu pertemuan terakhir Indonesia dan Bahrain di kandang mereka tahun lalu. Timnas yang sudah unggul 2-1 dan memasuki perpanjangan waktu terpaksa harus menunda kemenangan akibat peluit wasit yang tak kunjung ditiup hingga gol untuk tuan rumah tercipta. Skor berkesudahan sama kuat 2-2. Selain itu, Timnas juga punya pengalaman mengesankan, seperti saat Piala Asia 2007 bermain di Stadion GBK. Firman Utina dan kawan-kawan secara heroik berhasil menang. Gol Budi Sudarsono dan gol Bambang Pamungkas membawa Timnas Indonesia menang atas Bahrain tahun 2007 lalu.